Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Aprilia Maria Immaculata Sadil akan mempresentasikan materi saya tentang perkembangan masa bayi. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan masa bayi. Masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah masa bayi baru lahir. Jadi, setelah bayi lahir, pada 2 tahun pertama itu, jadi umur 2 tahun, itu adalah masa di mana pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi itu terbentuk. Masa bayi disebut juga, yang pertama yaitu masa dasar yang sesungguhnya. Yang kedua, masa di mana perubahan berjalan pesat. Yang ketiga, di mana masa berkurangnya ketergantungan. Dan keempat, masa meningkatnya individualitas. Yang kelima yaitu masa permulaan perkembangannya pergolongan peran seks. Jadi, pada masa bayi itu, di mana seperti di sini dikatakan masa berkurangnya ketergantungan, yaitu kita mulai melihat di mana bayi-bayi itu mulai melakukan aktivitas-aktivitas mandiri seperti itu. Selanjutnya yaitu masa permulaan kreativitas. Jadi pada masa ini bayi-bayi mulai melakukan kreativitasnya sendiri. Dia mulai melakukan hal-halnya secara mandiri, sesuatu hal secara mandiri. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan masa bayi. Yang pertama, fisik. Pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat diamati. Pada 6 bulan pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama, peningkatan lebih kepada berat badan dan tinggi. Selama tahun kedua terjadi penurunan. Selain itu juga yang berkembang ialah proporsi, tulang, otot dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Jadi pada perkembangan masa bayi ini, perkembangan fisik yang terlihat secara jelas, seperti penambahan tinggi badan, penambahan berat badan, dan juga tulang, dan juga pertumbuhan gigi, pertumbuhan saraf, dan juga organ-organ perasa. Yang kedua yaitu psikologis. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti bagi dirinya, mulai merasa sentuhan atau touching oleh orang-orang tertentu. Jadi pada masa bayi ini, perkembangan pada masa bayi ini, bayi itu sudah mulai mengenal contohnya wajah ayah dan ibu, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga selanjutnya yaitu motorik. Perkembangan masa bayi pada aspek motorik ini dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinasi. Contohnya, perkembangan pada masa bayi yang terlihat contohnya reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak dikoordinasi. Contohnya seperti bayi-bayi itu yang melakukan apa ya? Contohnya tepuk tangan. Tepuk tangan tanpa diajarkan, mereka bisa melihat dan mereka bisa mencontohi tanpa dikoordinasi atau tanpa diajarkan, mereka bisa melakukan tepuk tangan dengan sendiri. Selanjutnya, perkembangan bicara. Sebelum mampu berbicara, bayi lebih dahulu dapat mengerti apa yang dikatakan tanpa dapat bereaksi dengan kata, hanya dengan ekspresi dan gerakan. Jadi bayi-bayi itu
mereka belum bisa berbicara, tetapi apa yang diucapkan oleh ibu atau ayah mereka dengan gerakan mereka dapat mengerti. Selanjutnya, perkembangan emosi. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum, seperti kemarahan, yaitu menjerit, meronta, menendang, mengibaskan tangan, dan memukul. Ketakutan, takut terhadap ruang gelap, tempat tinggi, dan binatang. Rasa ingin tahu tentang mainan baru, menjulurkan lidah, membuka mulut, memegang, melempar, membolak-balik, dan juga kegembiraan seperti tersenyum, tertawa, dan juga menggerakkan lengan serta kakinya. Afeksi, yaitu memeluk mainan kesayangannya atau mencium barang-barang kesayangannya. Jadi pada aspek-aspek perkembangan masa bayi ini, khususnya perkembangan emosi. Jadi pada perkembangan masa bayi sudah ada yang namanya perkembangan emosi. Seperti kita lihat biasanya anak-anak itu susah untuk berbagi, misalnya mereka bermain, mereka susah untuk membagikan mainan mereka, apalagi itu mainan kesayangan mereka. Mereka juga marah ketika mereka ditegur atau apa, dan juga mereka takut pada binatang, pada ketinggian. Itu yang dinamakan dengan perkembangan emosi. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan konsep merupakan hasil asosiasi dari arti dengan benda dan orang-orang. Piaget menamakan tahap perkembangan ini tahap sensomotorik. Dalam perkembangan konsep, pada akhir masa perkembangan ini, bayi mulai menyusun kata-kata menjadi kalimat sederhana, dimulai dengan siapa, apa, dan di mana. Jadi pada aspek perkembangan masa bayi ini, khususnya perkembangan kognitif, bayi itu sudah bisa menyusun kata. Misalnya mereka mengatakan lapar, atau mereka menanyakan sesuatu dengan kata tanya, yaitu yang pertama, siapa itu, apa itu, di mana mereka itu. Dan selanjutnya, perkembangan moral. Bayi belum memiliki nilai dan suara hati. Lambat laun bayi mempelajari kode moral dari orang tuanya dan orang-orang yang dekat dengannya. Bayi menilai benar atau salah suatu perbuatan berdasarkan kesakitan atau kesenangan yang dirasakannya. Yang dimaksud pada perkembangan moral di sini yaitu bayi itu memang pada masa bayi itu belum memiliki nilai dan suara hati. Tetapi mereka juga bisa mempelajari kode moral, yaitu dari kita-kita, dari orang terdekatnya. Contohnya, jika bayi bermain lalu kita menegurnya dengan keras, dia akan menangis, dia akan merasakan sakit hati, bisa contohkan sakit hati. Maka dengan sendirinya bayi itu akan tidak mau lagi bermain dengan kita atau bergaul lagi dengan kita. Itu yang dimaksud dengan perkembangan moral. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam periode bayi. Masalah-masalah yang dapat membahayakan secara fisik dan yang perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya ialah kematian, penyakit, kecelakaan, kurang gizi, atau menjadi gemuk. Jadi pada masalah-masalah ini masih sangat rentan atau berbahaya bagi pertumbuhan atau aspek-aspek perkembangan bayi. Selanjutnya yaitu peran lingkungan terhadap perkembangan bayi. Sebagaimana terlihat pada aspek-aspek perkembangan, tampak bahwa peranan lingkungan sangat penting. Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang diharapkan dapat memberikan rangsangan agar sensomotoriknya dapat bereaksi. Yang kedua, memerhatikan
kesehatan dan gizi karena bayi belum dapat menolong diri sendiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangannya kemampuan bicara. Yang keempat, memberikan model tentang konsep moral dan nilai yang benar dan salah. Yang kelima, memberikan pujian atas kemajuan yang mereka capai. Yang keenam, memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif. Jadi, peran lingkungan terhadap perkembangan bayi itu sangatlah penting, khususnya orang tua atau lingkungan terdekatnya, keluarga. Di sini keluarga pada perkembangan bayi, keluarga diharapkan untuk mampu memberikan rangsangan agar sensomotoriknya dapat bereaksi. Keluarga juga memperhatikan kesehatan dan gizi, karena bayi belum bisa menolong dirinya sendiri. Bayi belum bisa menentukan gizi apa yang harus dia asuh. Dan juga memberikan pujian atas kemajuan yang mereka capai. Jadi, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka lakukan, baik atau benar, pada masa perkembangan ini, mereka itu wajib untuk dipuji. Dan juga memberikan kebiasaan bermain yang konstruktif. Bayi itu, pada perkembangan masa bayi ini, mereka juga butuh untuk bermain. Contohnya jangan dilarang. Mereka bisa bermain yang cukup dan juga aman. Selanjutnya, yaitu persepsi pada masa bayi. Kapasitas sensoris dari seorang bayi yang sangat muda selalu menjadi pertanyaan yang tak ada habisnya untuk para psikolog. Para psikolog membuat perbedaan yang penting antara sensasi dan persepsi. Sensasi dapat diartikan suatu proses masuknya informasi tentang lingkungan yang diambil oleh sensor reseptor lalu ditransfer ke otak. Adapun persepsi adalah suatu hal yang menunjuk kepada interpretasi oleh otak, dalam hal ini dibantu oleh sensor input. Pada umur 18 bulan, bayi mulai dapat membentuk kalimat dan mengkombinasikan kata-kata ke dalam kalimat ujaran, di mana kata-kata ini mempunyai arti yang singkat. Anak mempunyai sebuah karakteristik cara untuk menanyakan lebih banyak informasi dari segala yang mereka ingin ketahui. Jadi pada umur 18 bulan, 1 tahun 6 bulan, bayi sudah bisa membentuk kalimat, mengkombinasikan dengan kata-kata kalimat ujaran, dan juga mempunyai sebuah karakteristik cara untuk menanyakan lebih banyak informasi dari segala yang mereka ingin ketahui. Selanjutnya, dari 2 sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak secara teratur memproduksi 3 atau 4 kata ujaran. Setelah itu, anak akan mengalami perkembangan yang signifikan dalam aturan gramatikal, khusus penggunaan proposisi dan kata kerja yang tidak beraturan, dan anak telah mengurutkan kalimat. Jadi, pada usia ini secara teratur, anak sudah bisa, pada usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah bisa memproduksi 3 atau 4 kata ujaran atau kata tanya. Mereka menanyakan sesuatu dengan proposisi dan kata kerja yang tidak beraturan. Sekian presentasi saya, terima kasih.